lagi kita berkumpul di tempat ini, berkumpul bersekutu bersama kita datang dan memuliakan Tuhan. Mari kita tetap persiapkan seluruh kehidupan kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap pujian, penyembahan kita pada pagi hari.
kasih kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Ingatkan kami selalu untuk lebih lagi Tuhan kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kesempatan, waktu yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, biarlah kami pakai itu untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami pakai untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan yang memimpin kepada kami pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Setiap pujian, kepada yang kami naikkan biarlah itu berkenan kepada Engkau Tuhan. Engkau saja yang berkata dalam setiap pujian dengan kami. Bahkan Tuhan sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang kendali segalanya Tuhan. Semuanya Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang menguasai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan juga yang akan menyertai dan mereka bahkan kita tidak merasa apapun juga. Segala gangguan daripada kuasa kegelapan dicoba menghalangi setiap konsentrasi kami untuk harus beribadah kepada Engkau Tuhan. Coba mencuri sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati dan mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Yesus yang berkuasa. Tuhan saja yang diinginkan dan dimudahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masih kuat berdiri? Amin. Kita akan memuji Tuhan sambil memberi salam new normal. Sudah bukan new normal lagi, new normal sudah beberapa kali. Mari kita memuji Tuhan sambil kita berikan senyum yang terbaik walaupun masker masih pakai masker, tapi pasti kalau anak Tuhan yang diberi dengan sukacita itu akan terpancar. Masker tidak akan menghalangi kasih Tuhan. Mari kita memuji Tuhan.
pujian kami naikkan kepadamu Bapa. Kiranya nama Tuhan tetap disanjung dan ditinggikan di dalam dan di seluruh hidup kami. Dan saatnya kami akan mendengar berita firman Allah, pun di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji dan ditinggikan. Karenanya berikan kepada kami hati untuk mengasihi Engkau, untuk setiap kebenaran yang datang kepada kami itu adalah makanan yang menyehatkan bagi roh dan jiwa kami. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu, dengan urapan dari Allah yang Maha Tinggi, dan Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, pakai sebagai sarana untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala tipu daya muslihat iblis kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami siap untuk diberkati di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi dan saya percaya semua keberadaan kita hanya oleh karena Tuhan, dan kita ada hari ini semata-mata karena campur tangan Tuhan. Ya, amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8, kita sampai kepada ayat 14 sampai ayat yang ke-17 tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kita baca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat 14 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka diberikannya anak perempuan itu, lalu dengan kuat demamnya, ia pun memundahkan wilayah Yudea. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan. Acap kali saya katakan begini, bahwa kehadiran Tuhan di dalam setiap pribadi, kehadiran Tuhan di dalam setiap momen dan peristiwa hidup kita akan selalu ditandai oleh adanya perubahan. Dan perubahan itu sangat mendasar. Perubahan itu sifatnya sangat kekal. Nah, di dalam momen perjumpaan Tuhan Yesus di rumah Petrus, Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus itu terbaring karena sakit demam. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan keluarga dari Petrus, perjumpaan itu membawa sesuatu yang baru. Karena memang ibu mertua Petrus itu sedang sakit demam. Ada masalah yang terjadi, ada persoalan yang muncul. Ibu Petrus sedang sakit demam. Kalau melihat tentang sakitnya, maka sakit ini adalah sakit yang biasa.
sakit yang memang kurang mendapatkan perhatian. Sebagian besar di antara kita, kalau kita sakit demam, kita beristirahat, lalu untuk beberapa lama waktunya kita bisa sembuh dengan sendirinya. Artinya sakit demam yang dialami oleh mertua Petrus itu adalah sakit yang biasa, sebuah keadaan yang lazimnya seorang yang sedang sakit. Nah, berdasarkan pernyataan ini, Tuhan juga hadir di dalam sesuatu yang sifatnya alamiah, di dalam sakit yang sederhana, di dalam sakit yang biasa. Atau kalau saya terjemahkan jauh melewati batas-batas ayat yang ke-14 itu, Tuhan itu juga hadir di dalam keseharian hidup kita, yang kita pandang seolah-olah itu adalah aktivitas-aktivitas yang biasa. Kita memandang kegiatan itu sebagai rutinitas yang seolah-olah menurut kita begini, tanpa campur tangan di pihak Tuhan yang berkuasa pun saya dapat melakukannya. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara, di dalam hal-hal yang sifatnya alamiah ini, yang menurut kita mungkin hal-hal sebuah kebiasaan yang sederhana, tapi juga Tuhan hadir. Nah, ketika tercatat di dalam ayat 14 itu, perjumpaan itu dengan mertua dari Petrus, di mana mertua Petrus itu sedang terbaring oleh karena sakit. Secara umum Bapak Ibu Saudara, sakit itu mengakibatkan orang menjadi susah, mengakibatkan kita menjadi khawatir. Khawatir tentu bukan karena penyakit yang muncul, tetapi efek dari penyakit yang kemudian mempengaruhi pihak-pihak aktivitas yang lainnya. Penyakit itu juga menyebabkan penderitaan, karena kita menjadi kurang produktif. Tidak ada sesuatu yang kita hasilkan ketika kita sedang terbaring. Terjadi banyak keadaan yang terhambat. Terjadi penundaan demi penundaan. Itu istilah kata terbaring. Menurunnya sebuah daya juang dari pribadi kita. Dan tentu ini sangat mengganggu aktivitas kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah mertua Petrus sedang terbaring ini, Tuhan secara aktif memperhatikan keadaan yang terjadi. Tuhan tidak pernah meluputkan pandangan matanya dari seorang yang sakit alamiah, yang mungkin kita pandang sebagai sakit yang sederhana. Saya selalu mempercayai begini, kalau kita sembuh dari penyakit yang sederhana, bukan karena kita yang menyelesaikan, yang menyembuhkan, tetapi ada Tuhan yang memperhatikan, yang peduli, yang tidak pernah meluputkan pandangannya dari kita.
Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, penyelesaian masalah yang sederhana, di situ juga ada campur tangan Tuhan. Dan kita tidak boleh berkata itu karena saya, itu karena imun tubuh saya yang kuat yang melawan virus yang masuk ke dalam tubuh saya. Sekali lagi saya katakan tidak. Sebab tidak ada sesuatu yang kita hasilkan di dalam hidup kita ini yang dapat menyelesaikan persoalan, yang dapat menyelesaikan kesulitan tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya jangan sekali-kali kita meremehkan hal-hal yang sifatnya biasa. Sakit demam, berdoa kalau sakitnya parah. Kalau sakit biasa, dah nanti juga dengan sendirinya sembuh sendiri dan seterusnya. Tidak. Tetapi kalau kita sembuh oleh karena Tuhan yang terlibat di dalamnya. Itu sebabnya saya ingin menunjukkan kepada kita, Tuhan memperhatikan termasuk bagian-bagian yang kita pandang sederhana. Sebab seringkali kita jatuh, seringkali kita mengalami hambatan dan rintangan bukan oleh karena hal-hal yang besar, tetapi justru oleh karena hal-hal yang kecil yang kita pandang remeh, yang kita pandang sebagai yang sederhana itu. Penghambat itu bukan besar, dan kita sering lalai melihat itu, sehingga sekarang kita berkata, itu biasa. Karena kita menganggap biasa, maka hal yang sederhana kita pandang sebagai yang remeh, yang tidak ada sesuatu yang dapat mengubah. Bukankah Tuhan Yesus berkata begini, kalau seseorang dipercayakan kepada hal-hal yang kecil, kalau dia setia dengan perkara kecil itu, Tuhan akan mempercayakannya kepada perkara-perkara yang besar. Tuhan mempercayakan kepada kita bukan langsung kepada puncaknya, bukan kepada langsung tujuannya, tidak. Tetapi Tuhan mengajar, mendidik kita melalui hal-hal yang sederhana, melalui hal-hal yang kecil. Justru dengan hal kecil kita setia, Tuhan akan terus menambahkan kepada kita hal-hal yang besar. Problemnya bagi kita gereja Tuhan adalah kita enggan bermimpi yang kecil-kecil, setia dengan perkara yang kecil. Mau kita adalah perkara yang besar. Ketika seorang hamba Tuhan menceritakan tentang pelayanannya, dia utarakan 1 bulan hanya untuk listrik itu di atas 150 juta di Kelapa Gading. Lalu untuk memanage 25.000 jiwa, saya bilang kepada hamba Tuhan ini, Pak, mohon maaf, bermimpi pun saya tidak mau untuk hari ini. Tapi hamba Tuhan itu bilang kepada saya, kalau sudah waktunya pasti kamu bisa. Itu Pak Yakob Nahwe yang bilang kepada saya begitu waktu saya rapat di kantor. Bermimpi pun saya nggak mau mengatur keuangan segitu besar, gereja segitu besar, jumlah jemaat yang begitu besar. Dia katakan, untuk sekarang kamu gak akan bisa, tapi nanti, dia bilang begitu. Artinya dia juga sedang mengajar setia kepada perkara-perkara yang kecil.
Dan jangan mengabaikan hal-hal yang sederhana. Saya ingat tahun 94 waktu saya sekolah Alkitab di Salatiga. Uang 100 perak itu bisa beli rolade, atau rolade itu terbuat dari daun singkong yang direbus, dicampur tahu, dikasih bumbu, lalu disatukan begitu, lalu dikasih tepung digoreng. Itu makanan luar biasa. Dan tidak ada uang 100 itu kececeran. Uang 100 perak, karena harganya satu rolade, satu tahu itu 100 perak waktu itu. Saya lihat kanan kiri nggak ada uang 100 perak. Hari ini di rumah kita 100 perak itu kita buang. Anak-anak saya lihat uang 500, lihat uang 1000, kayaknya menjijikkan. Saya ingat dulu gitu, sehingga saya rajin gitu. Ada duit receh, saya masukkan tas saya masukkan tas saya. Harapannya apa? Nanti kalau ketemu orang yang membutuhkan, saya bisa memberi. Ini adalah perbedaan kualitas yang muncul dulu dan sekarang di dalam menilai hal-hal yang sederhana. Anak kita minta jajan. Saya seneng dulu waktu jet gitu. Dikasih uang 10.000 nggak mau, 20.000 nggak mau. Mau dia hanya 2.000. Dulu maunya hanya uang 2.000. Pokoknya kalau minta uang, setahu dia 2.000 itu, uang 2.000. Kalau dikasih lebih dia nggak mau, dia akan balik untuk belanja. Sekarang kalau minta, sudah nggak mengenali uang 2.000. Ini gambaran kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang sederhana yang seringkali membuat kita jatuh, kita abaikan. Kita lebih peduli kepada hal-hal yang sifatnya spektakuler, hal-hal sifatnya yang besar, yang tinggi. Kalau sudah demikian, maka bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan perkara yang besar kepada kita? Itu sebabnya Tuhan Yesus memperhatikan mertua dari Petrus saat dia terbaring oleh sakit. Matanya begitu tajam, begitu jeli melihat penyakit yang menurut kebanyakan orang biasa. Tapi itu menjadi konsep kepedulian yang tinggi baginya untuk menyembuhkan. Karena memang itu penyakit. Walaupun dia kecil, sederhana, demam, itu penyakit dan harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Nah, kita dapat belajar begini dari ayat-ayat yang telah kita baca. Maka di dalam ayat yang ke-15, maka dipegangnya tangannya itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Di dalam kesulitan yang dialami oleh keluarga Petrus ini, Tuhan memperhatikan dengan baik keadaan mereka. Mengutip kitab Ibrani pasal yang keempat, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Artinya di dalam segala kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan turut merasakan kelemahan kita. Maka Tuhan hadir di dalam ayat yang ke-15 itu, dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Di dalam tangan Tuhan Yesus, belas kasihan yang muncul itu memulihkan keluarga daripada Petrus. Minggu kemarin kita belajar tentang belas kasihan kepada orang lain dan kepercayaan yang besar kepada Kristus mendatangkan mujizat dan kesembuhan. Tetapi sekarang kita belajar dari pribadi Tuhan di dalam memperkenankan sesuatu terjadi. Tuhan Yesus memegang tangannya, lalu lenyaplah demam itu. Ia pun bangun dan melayani. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang yang sedang sakit itu. Tuhan memegang tangannya, menjamah wanita itu, dan terjadilah kesembuhan. Artinya kalau bicara tentang belas kasih Tuhan, maka belas kasih Tuhan itu akan berlanjut kepada pertolongan, kepada pemulihan, dan itu yang terjadi. Maka kesembuhan daripada keluarga Petrus ini tidak berhenti kepada penyembuhan yang alamiah kepada sakit yang biasa. Dalam ayat 13, lalu Yesus mengelurkan tangannya, atau ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Tidak lanjut dari proses penyembuhan sakit demam yang kita pandang sebagai sesuatu yang sederhana itu, berlanjut kepada penyembuhan kepada tingkat penyakit yang lebih riskan, yang lebih besar efeknya. Di dalam ayat yang ke-16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus. Rupanya Bapak Ibu Saudara, prinsip-prinsip kehidupan orang Yahudi tertera begitu kental dalam ayat ini. Mereka tahu betul bahwa hari Minggu, hari Sabat itu adalah hari untuk Tuhan. Tidak boleh ada yang melakukan aktivitas atau kegiatan. Maka ketika orang Yahudi membawa orang-orang yang sakit itu menjelang malam, mereka membawa orang-orang sakit kepada Tuhan Yesus. Ada yang kerasukan setan, mereka mengusirnya dengan berkata saja, menyampaikan firman, menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang diterima oleh keluarga Petrus tidak berhenti sampai di situ. Sebab yang dilakukan oleh mertua Petrus adalah dia tidak hanya sekedar menikmati kesembuhan, tetapi dia bangun, kemudian dia melayani dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita terbaring terlalu lama di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita membiarkan diri kita terbaring sedemikian rupa. Padahal Yesus itu peduli dengan kita. Yesus tampil menyembuhkan. Maka yang harus kita buat
daripada kesembuhan itu adalah bangun. Jangan terus terbaring, jangan terus berbaring, bangun. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami hari ini sudah terlalu banyak varian. Saya kurang tahu persis ada berapa banyak varian. Tetapi orang menyebutkan dari alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, iota, dan seterusnya. Tetapi di atas kesemuanya itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kita tertidur. Jangan kita terlena, bangun. Ini saatnya bangun. Ada pepatah orang daerah, jangan sampai bangun pagilah sebelum ayam itu berkokok begitu. Bekerjalah sebelum ayam itu bangun. Walau koneksitasnya antara pernyataan itu dengan berkat Tuhan, saya tidak tahu di mana. Tetapi ada bagian yang berkata bahwa kalau bisa doa pagi sebelum ayam berkokok, nanti berkatnya dimakan ayam, dipatok ayam. Pagi itu saatnya untuk bangun dan bekerja. Jangan sampai didahului ayam. Tapi paling tidak kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan itu, bahwa memang saatnya kita bangun gitu. Dan berita keselamatan dan belas kasih yang diterima oleh keluarga daripada Simon Petrus itu ditangkap sedemikian rupa oleh mereka, sehingga berita itu cepat tersebar, cepat tersiar kemana-mana. Bapak Ibu Saudara, ada istilah di kebudayaan kita, air susu dibalas air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Karena nila setitik, rusaklah susu sebelahnya. Karena kesalahan kecil menghilangkan semua kebaikan yang pernah kita perbuat dan lakukan. Tetapi berita tentang kesembuhan keluarga dari Petrus ini cepat terdengar ke pelosok negeri. Berita tentang kesembuhan itu cepat terdengar, bahkan melebihi kecepatan daripada kesembuhan itu sendiri. Saya coba begini Bapak Ibu Saudara, biarlah berita yang kita terima dari Tuhan tentang Yesus hadir memberi pertolongan, keselamatan dan kesembuhan itu bisa terdengar di sekalian banyak orang, bukan malah menjadi konsumsi kita sendiri, atau kemudian malah kita abaikan. Tapi biarlah orang mendengar berita itu, dan kenyataannya di dalam ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-16, semua orang yang datang kepada Yesus semua tersembuhkan dengan total, dengan tuntas. Dan kalau kita melihat prinsip penyembuhan mertua dari Petrus ini, tidak ada tahapannya. Dalam penyembuhan lain ada tahapannya. Contoh orang yang kusta, Naaman itu harus masuk ke dalam sungai Yordan, mencelupkan diri selama 7 kali. Itu proses yang saya maksud. Tetapi untuk kesembuhan mertua Petrus itu tanpa ada proses itu, bukan karena sakitnya biasa, tidak, tetapi karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya
Maka di dalam ayat 17 hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesuslah yang menanggung penyakit kita. Kata menanggung itu saya coba cari, itu identik dengan mengenakan. Dia tidak sakit, tetapi dirinya menjadi sakit. Seorang tua ketika melihat anaknya sakit, dia akan menderita, lebih menderita daripada anaknya. Bahkan sampai berkata, kalau bisa sakitnya taruh di dalam tubuhku. Ini adalah peristiwa di mana Kristus menanggung penyakit kita. Dia mengenakan penyakit kita ini, dikenakan pada badannya. Ini adalah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, merupakan penggenapan dari kitab Yesaya 53 ayat yang keempat, bahwa penyakit kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus di Kalvari. Dia memikul dosa dan kesalahan kita. Bukankah di dalam perjanjian baru penyakit itu disebabkan oleh karena kesalahan dan dosa? Maka ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menanggung dosa akibat dosa kita yang membuat kita sakit itu. Itu sebabnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah manusia menunjukkan Dia adalah sesungguhnya Mesias. Dialah sang pembebas itu. Tidak hanya sekedar membebaskan dari rasa sakit, tetapi dari keterasingan dari pihak-pihak lain seperti orang kusta yang terasingkan. Tuhan memulihkan hubungan sosial yang telah rusak. Semua dipulihkan oleh Tuhan, ditanggung di atas kayu salib. Dan Dia menjadi sengsara oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Sesungguhnya Dialah yang menanggung segala sengsara dan sakit kita ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 tegas dikatakan di sana, Ia sendiri, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kematian Yesus di atas kayu salib menyelesaikan persoalan manusia, yaitu dosa, dan akibatnya sakit itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kelemahan, datanglah kepada Tuhan, karena Dia memperhatikan, peduli dengan hidup kita. Hidup kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Dia selalu mengawasi kehidupan kita. Maksud dan tujuan dari perbuatan mengadakan mujizat itu adalah sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa Dialah yang menanggung, Dialah yang memikul, Dialah yang menyelesaikan segala penyakit kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang kita baca tadi, firman Allah berkata, oleh perkataan Tuhan saja maka mereka menjadi sembuh. Banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa, yang membebaskan dan melepaskan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus selalu ada harapan. Harapannya adalah di dalam Dia terselesaikan segala sesuatu.
sesuatu, termasuk segala kelemahan-kelemahan tubuh kita. Inilah yang menjadikan kita memiliki harapan. Di dalam Kristus ada kesembuhan. Ini harapan baru bagi kita. Sehingga saat kita lemah, kita tidak tertunduk. Kita semakin meyakini, kita semakin mempercayai bahwa Tuhan memberikan harapan yang baru kepada umatnya, kepada kita, termasuk kita yang percaya kepada Dia. Tuhan menanggung segala penyakit kita karena Dia adalah pembebas, pelepas yang menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Demikian renungan firman yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita untuk jauh lebih mengerti dan memahami kebenaran ini, sehingga membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap benih-benih firman Allah yang telah diperdengarkan kepada kami, menjadikan itu bertumbuh di dalam hidup kami. Saat kami mengalami kesulitan, saat kami mengalami masalah, saat kami ada di dalam kelemahan tubuh dan sakit, kami tahu Engkau telah menanggung segala sesuatu bagi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib, memikul segala kelemahan-kelemahan tubuh kami. Karenanya kami berharap dan bersandar kepada Engkau. Selalu ada pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan, yang membuat kami bergairah, yang membuat kami selalu bersemangat menghadapi hari-hari kami. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami yang sedang sakit hari ini, dalam nama Yesus dengan iman dan percaya, kami berkata kami sembuh oleh karena bilur-bilur-Mu. Kami yang lemah ada kekuatan. Kami yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi kami. Sebab ketika Engkau hadir di dalam hidup kami, Engkau sanggup memulihkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kita dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Perubahan persembahan. Saya undang pada sebelumnya kita satu dalam doa dan sesuatu kita melayani Tuhan.
jam 8 pagi ibadah raya. Kemudian jam 7 pagi diawali dengan ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap ini sudah berakhir, ya. Tapi mari kita tetap waspada, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Mari kita akhiri di dalam doa. Terpulanglah kembali pujian dan hormat hanya kepada Tuhan yang telah memungkinkan ibadah ini berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya. Saatnya Engkau menumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat kepada umat-umat-Mu, baik secara pribadi, sebagai orang tua, sebagai anak, di dalam rumah tangga dan keluarga, di dalam pekerjaan. Tuhan yang memberkati dengan berlimpah dalam nama Yesus. Engkau yang mengaruniakan segala damai, segala kehidupan yang baik. Engkau menjadikan semuanya baik, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan limpahi kami semua dengan berkat-berkat dari Tuhan. Baik usaha pekerjaan yang kami kerjakan dengan tangan kami, bumbui berkat di atasnya, sehingga kami dapat memanagenya dengan baik untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Berkati umat-Mu yang sakit, berkati umat-Mu yang lemah dengan kesembuhan dan kekuatan. Tuhan yang mencukupkan semua yang diperlukan, baik hubungan antara anak dengan orang tua dan keluarga. Tuhan yang memulihkan setiap rencana, setiap apa yang akan kami kerjakan. Tuhan yang mendahului. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada. Lawatan Tuhan dinyatakan. Teringat akan kami bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit hari ini. Kami berdoa bagi Opung Erika, Tuhan jamah lawat dalam nama Yesus. Berkemurahanlah Engkau kepadanya hari ini. Bapak Andi Sanjaya, hanya kami mohon kemurahan Tuhan yang berlaku. Kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah dinyatakan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya perkenanan dan berkat Tuhan selalu berlimpah di dalam hidup kami. Bentengi pikiran kami dengan damai sejahtera. Bentengi hati kami dengan damai sejahtera Allah, sehingga kesulitan tidak membawa kami jauh, tetapi membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa